sebelum kita mulai pembelajaran lebih baik kita berdoa dulu. Coba sekarang ketua kelas dong pimpin doanya. Putri coba. Sebelum belajar, mari kita alangkah baiknya berdoa agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Sebelum kita mulai, kemarin itu kan kita belajar tentang apa ciri-ciri animalia gitu, sama film apa? Ada yang tahu? Masih inget? Masih inget nggak? Porifera sama Coelenterata. Apa? Coelenterata sama? Porifera. Iya benar. Siapa yang jawab? Sekarang Saya. iya, sekarang kemarin kan kita udah ciri-ciri dari Kingdom Animalia, udah belajar tentang Porifera, udah belajar juga tentang Coelenterata. Sekarang kita akan belajar tentang film Platyhelminthes, Nematyhelminthes, dan Annelida. Nah, ini ciri-ciri dari Platyhelminthes. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama itu sudah mempunyai ectoderm, ya ada mesoderm juga dan endoderm, dan belum mempunyai rongga tubuh. Dan bentuknya juga pipih seperti daun, banyak ditemukan di laut, di air tawar, dan juga di tempat-tempat yang lembab. Lalu tubuhnya itu lunak dan epidermisnya mempunyai silia. Silia itu kayak bulu-bulu halus gitu ya. Terus hidupnya parasit dan mempunyai alat penghisap dan mungkin ada kait untuk menempel. Lalu Platyhelminthes ini dibagi jadi 3 kelas. Nah, yang pertama itu ada kelas Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Yang pertama itu Turbellaria. Bentar. Kok begini sih? Yang pertama itu hidupnya bebas. Ini di itu ya. Yang pertama itu hidupnya bebas, bentuk tubuhnya itu seperti tongkat, lonjong hingga panjang, dan ukuran tubuhnya itu kira-kira 0,5 mm sampai 60 cm. Lalu tubuhnya tuh biasanya berwarna hitam, coklat, kelabu, merah, atau hijau. Hijau itu karena dia bisa bersimbiosis dengan ganggang. Nah, hewan itu biasanya hidup di air tawar yang jernih, air laut, atau tempat lembab dan jarang sebagai parasit. Hewan ini tuh mempunyai kemampuan yang besar untuk bergenerasi dengan cara memotong tubuhnya. Tidak ada yang masuk, siapa nih? Shiva. Nah, lalu di sini ada bagian tubuh. Yang pertama itu ada mulut, ada bintik mata, terus ada rongga gastrovaskular, lalu juga ada batang saraf sentral, dan juga ada ganglia. Lalu di sini juga ada faring. Ini faringnya nih. Ini ada penjelasannya ya, seperti faring itu mulut terletak pada ujung faring yang berotot, getah pencernaan ditumpahkan ke tubuh mangsa dan faring mengisap potongan-potongan kecil makanan ke dalam rongga gastrovaskular. Tempat pencernaannya itu berlanjut. Lalu di sini ada pencernaan diselesaikan di dalam sel-sel yang melapisi rongga gastrovaskular yang memiliki banyak percabangan halus yang menyediakan area permukaan yang luas. Lalu ada di sini tuh masih di sini ya, masih di faring, zat sisa yang tak tercerna dibuang melalui mulut. Lalu di sini ada reproduksi aseksual. Jadi reproduksi aseksual itu melakukan reproduksi tuh
dengan cara membelah diri atau biasa disebut tuh fragmentasi. Nah, lalu setelah membelah diri itu nanti potongan-potongan tubuh itu akan menjadi individu baru gitu. Itu yang namanya membelah diri atau fragmentasi. Ini gambarnya. Jadi kalau dipotong-potong nih nanti tiba-tiba nanti pokoknya dia jadi akan individu baru lagi. Seperti ini. Nah, yang kedua ada trematoda. Trematoda itu ciri-cirinya adalah hidupnya itu parasit pada tubuh manusia dan panjangnya itu dapat mencapai 7 meter dan bersifat hermafrodit. Hermafrodit itu apa? Hermafrodit ada yang tahu nggak? Hermafrodit itu individu yang memiliki dua alat atau organ kelamin gitu ya. Ada jantan dan betina. Gitu. Dan mempunyai batil isap mulut, batil isap perut. Lalu contohnya ini ada cacing hati atau Fasciola hepatica. Ini termasuk ke trematoda hati. Terus ada trematoda hati itu ada juga di spesiesnya tuh Colonorsis sinensis. Lalu di trematoda usus itu ada Fasciolopsis busi. Lalu ada trematoda darah itu ada Civistoma hematobium. Lalu di trematoda paru-paru juga ada Paragonimus westermani. Ini spesiesnya ya. Nah, bagian tubuhnya itu ada alat penghisap. Ini tadi yang penghisap apa namanya nih? Mempunyai batil isap mulut sama batil isap perut. Nih, ini batil isap mulutnya ini nih. Dan ini batil isap perutnya. Nah, bagian tubuhnya itu ada testis, ada alat penghisap ini, ada ovarium, ada usus, dan juga ada uterus. Ini contohnya dari cacing hati ya. Contoh bagian tubuh dari cacing hati. Nah, ini itu daur dari Clonorsis sinensis. Nah, Clonorsis sinensis itu tadi masuk ke trematoda apa coba? Clonorsis sinensis. Apa coba itu di situ? Trematoda hati. Oke, trematoda hati itu yang pertama itu nih. Ini udah ada nomornya ya. Jadi kan gak usah bingung. Dan ini pakai bahasa Indonesia. Jadi yang pertama itu telurnya itu dilepaskan dari feses atau feses manusia. Jadi ini tuh dari feses manusia telurnya. Nah, lalu dimakan oleh siput. Ini siput. Lalu akan menetas telur itu. Yang pertama itu menetas menjadi miracidium, lalu menjadi sporokis, menjadi redia dan menjadi serkaria. Nah, lalu serkarianya ini nih yang akan berenang bebas. Berenang bebas lalu akan dimakan oleh ikan. Nah, lalu di dalam ikan itu serkaria akan tumbuh menjadi metaserkaria. Nah, metaserkaria itu tuh bentuk akhir dari larvanya gitu, dari larva dari trematoda ini. Jadi dari serkaria pas dimakan sama ikan jadi metaserkaria. Lalu ikan akan termakan oleh manusia. Jadi biasanya ini tuh ikannya tuh yang bentuknya tuh ikan mentah ya, makan ikan mentah kayak makan makanan Jepang itu biasanya itu dampaknya kenanya tuh makanan ikan mentah. Jadi pas dimakan ke manusia lalu akan masuk ke duodenum, usus 12 jari, dan kembali lagi berkembang menjadi feses lagi dan seterusnya berulang-ulang. Di sini paham? Ada yang masih belum paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu ada cestoda. Nah, cestoda itu cacing dewasa yang hidup di saluran usus dan larva di jaringan vertebrata dan invertebrata. Sebentar, ada yang masuk.
Nah, lalu bentuk badannya tuh pipi dorsoventral memanjang seperti pita dan bersegmen, tidak mempunyai alat cerna. Nah, jenis-jenis cacing pita itu ada dua, ada Taenia solium, juga ada Taenia saginata. Saginata, ya benar. Nah, yang pertama itu ada Taenia solium. Nah, Taenia solium itu hidupnya pada daging sapi dan pada usus manusia. Nah, skoleksnya itu tidak mempunyai kait-kait. Nah, lalu bentuknya itu seperti pita, tidak mempunyai saluran pencernaan makanan, dan memperoleh makanan dengan menyerap zat makanan yang telah dicerna melalui dinding tubuhnya. Lalu panjang cacing pita ini antara 2-3 meter. Nah, ini struktur dari cacing Taenia solium. Di sini tuh ada skoleks. Tadi yang skoleks ini kepalanya namanya skoleks. Lalu ini adalah pengaitnya ini pengaitnya. Lalu ada leher. Lalu ada proklotit yang masih berkembang proklotitnya. Ini proklotit yang sudah berkembang. Nah, di proklotit itu tuh ada testis, ada vagina, ada lubang genital, ada uterus, ada ovarium. Jadi ini tuh dari proklotit dewasa. Nih, gambar seperti ini. Nih, liatin tanda panahnya ya. Ini dari proklotit yang udah berkembang nih. Kalau ini yang masih berkembang. Lalu ada Taenia saginata. Nah, Taenia saginata itu umumnya itu dikenal sebagai cacing pita sapi. Ya, ialah cacing pita yang termasuk parasit usus pada manusia. Ini menyebabkan taeniasis atau jenis kecacingan. Sebenarnya perbedaan dari Taenia saginata sama Taenia solium itu dari kepalanya, dari skoleksnya nih. Kalau yang solium itu seperti ini nih. Structure-nya itu di sini. Kalau yang saginata tuh begini nih. Bentuknya beda, bentuk dari skoleksnya. Nah, ini tuh ada siklus hidup Taenia saginata dan Taenia solium. Jadi siklus hidupnya sama, tapi dari hewan yang berbeda. Nah, kalau tadi di sini contohnya Taenia saginata itu sapi, kalau yang solium itu dari binatang babi. Contohnya ya. Nah, nih bentuk kepalanya nih bedanya nih ya. Kalau kalian download ini pasti kalian langsung paham gitu apa perbedaan dari Taenia saginata sama Taenia solium. Ini beda kepalanya. Nah, yang pertama itu jadi yang dilepaskan dari feses manusia sama seperti sebelumnya dari feses manusia yang berupa proklotit atau telur. Ini proklotit ini nih, yang panjang. Dan ini tuh telur. Paham? Lalu proklotit atau telur. Jadi ini nggak dua ya, ini bisa proklotit bisa telur. Jadi antara proklotit sama telur. Lalu proklotit atau telurnya itu tuh akan masuk ke sapi atau babi. Jadi bisa ini tuh berbarengan ya, berbarengan. Maksud contohnya itu daur hidupnya itu berbarengan dari Taenia saginata sama solium. Jadi masuknya tuh ke sapi dan babi. Jadi yang saginata ke sapi, yang solium ke babi. Lalu habis masuk proklotitnya akan masuk ke sapi dan babi, masuknya itu dari makanannya ya, makanan dari sapi dan babinya. Nah, lalu proklotit itu akan masuk dan berubah menjadi onkosfer. Ini onkosfer ini yang nomor 3 ini. Jadi akan berubah di dalam sapi dan babinya itu. Lalu dari onkosfer akan berubah menjadi cysticercus atau berada di bagian otot sapi nih. Jadi habis jadi onkosfer akan menjadi cysticercus. Nah, cysticercus ini ada di daging-daging dari babi dan sapi tersebut. Nah, lalu kan nanti daging-dagingnya itu kan akan dimakan oleh manusia. Ya kan, akan dimakan, lalu akan masuk ke pencernaan.
manusia dan berkembang di usus manusia, dan seterusnya akan keluar lagi dari feses, lalu akan keluar itu bisa termasuk telur atau proktid gitu, dan seterusnya. Di sini paham? Ada yang masih belum paham? Kalau belum paham tanya ya. Kita lanjut ya. Nah, lalu di sini ada Nemathelminthes. Filum Nemathelminthes. Apa sih ciri-ciri dari film ini nih? Yang pertama itu bentuk tubuhnya tuh bulat seperti benang, bilateral, simetri, tertutup kutikula. Lalu tidak berruas-ruas, triploblastik. Lalu saluran pencernaannya ini tuh sempurna karena memiliki mulut dan anus. Dan ada yang parasit, ada yang hidup bebas. Tidak mempunyai peredaran darah tetapi mempunyai cairan tubuh. Itulah ciri-ciri dari Nemathelminthes. Nah, klasifikasi dan contohnya nih. Klasifikasi ini kelasnya ya. Kelasnya ada kelas nematoda. Nah, contohnya itu ada Ascaris lumbricoides, lalu ada Wuchereria bancrofti, lalu ada Enterobius vermicularis, ada Ancylostoma duodenale. Lalu ada kelas Nematomorpha. Yang pertama itu ada Gordius sp dan ada Nectonema. Nah, ini daur hidup dari Nemathelminthes. Nah, ini daur hidup itu hampir sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Pertama itu pasti dari usus. Usus itu akan berkembang dan akan melakukan pembuahan internal dan keluar bersama feses. Jadi sebelum keluar feses itu kan pasti akan berkembang dulu di usus manusia. Lalu keluar bersama feses, lalu terjadi infeksi ke saluran pencernaan, lalu menetas dan menembus dinding usus dan mengembara, lalu akan ke hati, ke jantung, paru-paru, trakea, laring, faring, dan pokoknya tertelan, habis itu nyampe ke usus dan kembali lagi menjadi pembuahan internal, keluar lagi bersama feses, dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari apa tadi? Kita lihat kelas Nematoda, Ascaris lumbricoides atau cacing perut. Nah, cacing perut itu hidup di dalam usus manusia dan bersifat parasit. Tubuhnya itu dilapisi oleh kutikula untuk melindungi tubuh dari proses pencernaan manusia reproduksi secara seksual. Nah, panjangnya itu kira-kira bisa 20 sampai 30 cm dan diameternya itu 2 sampai 3 mm. Nah, betina dan cacing perut betina itu lebih besar daripada cacing yang jantan. Nah, ujung ekor itu bengkok, lalu lapisan tubuhnya itu ada kutikula, epidermis, dan otot. Nah, di sini ada contohnya lagi dari Wuchereria bancrofti. Dan itu nih penyebab dari kaki gajah. Nah, hidup parasit dalam pembuluh getah bening. Jadi dia tuh hidupnya tuh parasit di dalam pembuluh getah bening. Nah, cacing ini itu masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Culex sp yang membawa larva mikrofilaria di dalam tubuh manusia. Nah, lalu larva tersebut itu akan tumbuh pada jaringan tubuh terutama di bagian kaki dan skrotum. Nah, lalu cacing ini itu dapat mengakibatkan penyakit kaki gajah. Nah, penyakit ini ditandai dengan pembengkakan pada bagian tubuh penderita. Terjadi karena ada cacing yang mati dan menyumbat pembuluh getah bening. Oleh karena itu, cairan tubuh terakumulasi dan menimbulkan pembengkakan. Jadi itu kenapa bisa ada penyebab kaki gajah, karena cacing ini nih. Bentar, ada yang masuk. Nah, lalu ada
Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Biasa kita sebut cacing kremi. Nah, dia ini cacing parasit pada usus besar manusia. Nah, cacing itu disebut cacing kremi karena ukurannya itu sangat kecil. Nah, cacing kremi itu tidak menyebabkan penyakit yang berbahaya, namun cukup mengganggu. Nah, infeksi cacing kremi ini tidak memerlukan perantara. Nah, telur cacing itu dapat tertelan bila kita memakan makanan yang terkontaminasi telur cacing ini. Nah, pengeluaran daur infeksi cacing kremi ini secara autoinfeksi, yaitu dilakukan oleh penderita sendiri. Nah, cacing ini tuh bertelur pada anus penderita dan menyebabkan rasa gatal. Jika penderita sering menggaruk pada bagian anus dan tidak menjaga kebersihan tangan, maka infeksi cacing kremi akan terjadi kembali. Jadi kalau kalian misalkan lagi garuk-garuk nih anus kalian, ya kan lagi garuk-garuk, terus kalian nggak cuci tangan lagi, terus tiba-tiba kalian makan sesuatu, ciki apapun itu bisa jadi cacing kreminya akan ada di tubuh kalian. Akan terus berulang seperti itu. Nah, lalu di sini ada Ankylostoma duodenale atau cacing tambang. Nah, lagi-lagi cacing tambang itu parasit pada usus manusia. Nah, tubuhnya itu berukuran kurang lebih 1 sampai 1,5 cm dengan mulut yang mempunyai kait berupa gigi dari kitin yang dapat melekat dan melukai dinding usus inangnya. Nah, cacing ini tuh menghisap darah inang, sehingga inang akan mengalami anemia atau kekurangan darah. Lalu penyakit ini tuh karena cacing tambang itu dikenal dengan ankylostomiasis. Nah, daur hidup dari cacing tambang ini berlangsung dalam usus manusia pada ujung posterior. Nah, cacing tambang jantan terdapat bursa kopulasi. Alat ini digunakan untuk menangkap dan memegang cacing betina saat kawin. Jadi, cacing betina memiliki vulva atau organ kelamin luar yang terdapat di dekat bagian tengah tubuhnya. Jadi itu dari Ankylostoma duodenale atau cacing tambang. Dan ini adalah gambarnya. Nah, lalu di sini ada filum dari Annelida. Oh, dia masuk. Nah, ciri-ciri dari Annelida itu bentuknya tubuhnya tuh bulat, berruas-ruas tiap segmen, lalu disebut cacing cincin, cacing gelang, atau cacing bersegmen. Nah, lalu triploblastik selomata dan saluran pencernaannya itu sempurna karena memiliki mulut dan anus. Lalu bersifat gonokoris, betina lebih besar daripada jantan. Nah, ini klasifikasi dari Annelida. Di sini dibedakan menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas Polychaeta, lalu ada kelas Oligochaeta, dan kelas Hirudinea. Nah, yang Polychaeta itu cacing berambut banyak. Contohnya itu ada Palola viridis atau cacing palolo. Lalu ada Lisidicea oele atau cacing wawo, dan ada kelas Oligochaeta ya atau cacing berambut sedikit. Contohnya itu ada Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Dan yang ketiga itu ada kelas Hirudinea atau lintah. Contohnya itu ada Hemadipsa, Zeylania atau pacet, dan apa nih? Nggak kebaca, bentar. Ada Hirudo medicinalis atau lintah. Nah, di sini ada anatomi dari cacing. Nah, anatominya itu ada mulut, ada faring, ada ganglion, ada
klitelium. Klitelium itu yang biasa cacing itu di dekat kepalanya itu ada yang menebal gitu, yang menebal di dekat kepalanya. Nah itu namanya klitelium nih yang ini. Mana tuh? Nih, yang ini. Lalu ada tembolok, ada empedal, ada usus, lalu ada metanephridium, lalu ada anus. Nah, di dalam segmen-segmennya itu ada usus, ada nefrostom, ada pembuluh ventral, ada epidermis, ada kutikula, ada septa, ada otot longitudinal, ada pembuluh dorsal. Lalu ada apa lagi? Ada batang-batang saraf yang menyatu. Itu adalah bagian-bagian dari cacing. Nah, ini contoh-contohnya. Ini yang cacing tadi, ini lintah ya. Lintah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu mau nanya. Iya. Siapa yang nanya nih? Hana. Hana, oke Hana. Bentar, Hana. Bukan saya mana? Ini. Nanya apa Hana? Bu, kalau yang apa? Yang cara masuknya si Askylotoma duodenale itu gimana sih Bu? Dari apa dulu gitu? Masuknya apa maksudnya? Yang cacing. Masuknya cacing tambang ke tubuh manusia. Nah, udah. Cacing tambang itu sama ya, nih gambar dari feses juga, dari feses. Langsung jadi dari feses, terus bukan dari pori-pori kaki Bu. Iya kan feses nih. Jadi nanti dia tuh kayak kan feses kita kan kayak lagi buang BAB gitu, kita kan lagi BAB. Nah itu nanti cacing itu kan pasti akan kemana-mana gitu kan. Mana-mana terus kalau kita lagi telanjang kaki, nggak sengaja menginjak, lagi ngapain lagi duduk-duduk gitu, itu bisa masuk cacingnya. Benar dari kaki, tapi apa tuh namanya sebelum dari kaki itu kita dari feses. Gitu. Sudah paham Hanadia? Benar kok Hanadia dari kaki, masuknya dari kaki kalau masuknya benar. Kenapa? Putus-putus, nggak dengar ibunya. Udah paham Hanadia? Sudah Bu, sudah. Ya yang lain ada yang ingin ditanyakan? Atau masih kurang paham? Pertanyaannya, jelasin siklus hidup dari ini nih, Taenia saginata dan Taenia solium. Ada yang bisa nggak sebelum Ibu tunjuk? Saya mau, Kak. Siapa tuh? Khafifatul. Ya, coba Khafifatul. Nih gambarnya. Yang pertama, Khafifatul. Iya, yang pertama keluar dari saginata atau solium itu keluar dari feses manusia berupa progotit atau telur. Lalu progotit atau telur itu masuk ke sapi atau babi. Lalu berubah menjadi. Bentar Khafifa, yang sapi itu Taenia apa? Coba jelasin dong. Yang masuk ke sapi itu Taenia saginata. Yang masuk ke babi itu Taenia solium. Iya, benar. Coba lanjutin lagi. Lalu berubah menjadi orkosfer. Berubah lagi menjadi Cisticercus. Dan dagingnya itu dimakan, daging babi atau daging sapi ini dimakan manusia, lalu berkembang di dalam manusia, lalu berulang lagi keluar dari tubuh manusia dan seterusnya. Ya benar. Terima kasih Kak Viva. Ya, terima kasih juga Kak. Iya Bu.
Oke, Ibu cukupkan. Mohon maaf kalau Ibu ada salah kata. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya, Iya, kerjain Kak. secepatnya. Kak. Kasih, Kak. Ya, yuk, Dadah. dadah.